Dragon tidak terlalu disorot karena lebih berfokus pada insiden God Valley dan juga masa lalu Kuma. Nah, berhubung saat ini Arc Egghead telah selesai, maka masa lalu Dragon itu mulai semakin dieksplorasi. Selagi Luffy dan kawan-kawan berlayar menuju Elbaf, cerita beralih memperlihatkan markas pasukan revolusi. Di saat Dragon melihat berita soal Garp menghilang di Pulau Hachinosu, dia pun mengingat masa lalu saat masih di Angkatan Laut. Dragon merupakan salah satu marinir terbaik. Biasanya, marinir hebat memiliki reputasi mereka sendiri. Beberapa di antaranya ada Garp yang dikenal sebagai pahlawan Angkatan Laut. Julukan itu memang pertama kali dia peroleh dari insiden God Valley. Namun selain dalam insiden God Valley, Garp memang seorang marinir dengan beragam kisah kepahlawanan dan banyak prestasi. Lalu ada pula Sengoku yang dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Sengoku biasanya akan mengamati keadaan dengan tenang dan berpikir cara terbaik sebelum bertindak. Kemudian ada pula Akainu yang dikenal disiplin dan tanpa ampun kepada para penjahat. Dalam bertugas, Akainu akan melakukan apa saja untuk menumpas orang-orang yang dia rasa perlu untuk dihabisi. Nah, untuk Dragon, dia juga memiliki reputasi yang luar biasa. Dia adalah admiral terkuat yang ada di masa lalu, tapi dia memutuskan keluar saat mengetahui kebusukan Tenryubito. Padahal pada masa lalu Dragon itu dikenal sebagai penyelesai misi terbaik dalam Angkatan Laut. Dia bisa bergerak secara efisien dan mengambil langkah-langkah efektif dalam berbagai tugas, sehingga semua misi dari yang mudah sampai yang sulit dapat diselesaikan dengan sangat cepat. Dia memiliki intelijensi yang sangat bagus. Namun selain soal kecerdasan, faktor utama yang membuat Dragon bisa menjadi sehebat itu tentu adalah kekuatannya. Sebagai anak dari Garp, sejak kecil Dragon telah dilatih dengan sangat keras. Bagi orang biasa, hal itu tentu terdengar kejam, tapi pelatihan itulah yang membentuk Dragon menjadi sosok yang sangat tangguh. Jika kita sering melihat Garp memukul, menendang, atau melempar Luffy tanpa ampun, maka Dragon dulu lebih parah dari itu. Garp merasa wajib melatih Dragon untuk menjadi marinir terbaik. Dalam pelatihan itu, Garp telah mengajarkan berbagai macam hal kepada Dragon, termasuk jurus-jurus tertentu. Seperti yang kita tahu, salah satu jurus terkuat Garp adalah tinju bernama Galaxy Impact yang pernah dia pakai di Pulau Hachinosu. Usai melancarkan serangan itu, Garp berkata bahwa kekuatannya kini sudah melemah akibat usia. Dengan kata lain, Galaxy Impact ketika Garp masih muda jauh lebih kuat dari yang kita lihat di Pulau Hachinosu. Nah, jurus itulah yang Garp ajarkan kepada Dragon pada masa lalu. Namun Dragon sepertinya merasa kurang nyaman dengan gaya bertarung Garp, sehingga dia pun menciptakan gaya bertarungnya sendiri. Maka, jurus Galaxy Impact yang diajarkan oleh Garp kepada Dragon itu sedikit dirubah oleh Dragon, sehingga menjadi jurus yang lebih sesuai dengan gaya bertarung Dragon. Tapi, daya hancur dan kekuatan serangan dari jurus Dragon itu tetap setara dengan Galaxy Impact. Jurus inilah yang dulu berkali-kali Dragon gunakan saat melawan musuh kuat dalam tugasnya di Angkatan Laut. Dragon pasti sangat populer dan tidak hanya sekadar diketahui oleh para marinir saja, tapi juga sampai pada kalangan Tenryubito. Namun, Galin Vigarland tidak suka dengan reputasi gemilang dari Dragon itu. Alasannya sederhana karena Dragon adalah anak dari Garp. Seperti yang kita tahu, Garp tidak suka dengan para Tenryubito, dan dari sikapnya pun dia tidak menghormati mereka semua. Jadi, tak heran Galin sebagai kesatria suci juga tidak menyukai Garp, sebab kesatria suci berasal dari kalangan Tenryubito. Ketidaksukaan Garling terhadap Garp ini menjangkau Dragon sebagai anak dari Garp. Namun walau Garling tidak menyukai Garp dan Dragon, dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka karena mereka berdua merupakan marinir yang berprestasi. Hanya ada satu hal yang bisa dilakukan oleh Garling. Dia ingin agar anaknya nanti menjadi lebih kuat dan lebih berprestasi dari anak Garp, namun bukan sebagai marinir, melainkan sebagai kesatria suci. Anak Garling yang dimaksud ini tentu bukan Shanks, melainkan saudara dari Shanks yang muncul berupa siluet saja pada bagian akhir chapter 1121. Maka orang-orang pun mulai mengenal Dragon sebagai marinir muda terbaik dan anak Garling sebagai kesatria suci muda terbaik. Sampai pada akhirnya, Dragon yang tidak lagi bisa menemukan keadilan di dalam Angkatan Laut memutuskan untuk keluar. Tak lama kemudian, dia pun menjadi revolusioner yang sangat terkenal. Mengetahui apa yang telah Dragon lakukan membuat Garling berkeinginan bahwa suatu saat nanti, Dragon yang telah menjadi penjahat itu harus mati entah di tangan anaknya atau di tangannya sendiri. Dragon pun diberi bounty yang sangat tinggi karena dianggap pengkhianat dan ancaman besar bagi pemerintah dunia dan Angkatan Laut. Dulu, Brand New pernah berkata bahwa Goldie Roger adalah bajak laut dengan bounty yang paling tinggi. Namun, itu hanya mencakup para bajak laut saja, sedangkan Dragon bukan bajak laut, melainkan seorang revolusioner. Jadi, pada dasarnya, bounty tertinggi dipegang oleh Dragon, namun bukan sebagai bajak laut, melainkan sebagai penjahat yang paling berbahaya. Kini, takdir pun mulai menghubungkan Dragon dengan Garling kembali. Kesatria suci harus melawan pasukan revolusi atas apa yang telah dilakukan oleh pasukan revolusi belakangan ini. Dragon pun memang menaruh perhatian khusus terhadap mereka, sebab Dragon pernah berkata bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika para kesatria suci mulai bergerak. Dragon yang melihat kabar bahwa Garp menghilang di Pulau Hachinosu tampak cukup tenang karena di sana ada Kuza. Dragon tahu bahwa Kuzan tidak benar-benar berpihak kepada bajak laut Kurohige, melainkan dia hanya berpura-pura sekaligus memantau pergerakan Kurohige dari dalam. Jadi Kuzan akan membebaskan Garp apapun yang terjadi. Dari berita yang tertulis di koran juga, Garp menghilang di Pulau Hachinosu, yang mana berarti Garp sudah tidak berada di sana. Jika Garp ditahan atau mati, beritanya pasti bertuliskan Garp ditahan di Pulau Hachinosu atau Garp tewas di Pulau Hachinosu. Namun ini yang tertulis bahwa Garp hanya
hanya menghilang. Jadi, bisa diasumsikan bahwa memang Garp telah berhasil lolos dari Pulau Hachinosu berkat bantuan dariku. Kalau dikhawatirkan lagi soal nasib Garp, maka Dragon pun bisa fokus menghadapi kesatria suci. Momen di mana Dragon bentrok dengan Galing dan anaknya pun sudah semakin dekat. Tentu Dragon tidak akan melawan mereka berdua sendirian. Jika Galing memiliki seorang anak yang telah dia latih, maka Dragon pun punya seorang murid yang sudah dia latih, yaitu tentu adalah Sabo. Dengan begitu, pada puncak pertempuran antara pasukan revolusi melawan kesatria suci, kita akan melihat Dragon dan Sabo melawan Galing dan anaknya. Namun, sebelum pertarungan puncak ini terjadi, ada satu hal yang harus dikuasai oleh Sabo terlebih dahulu. Hal itu tentu adalah awakening dari buah iblis Mera-Mera no Mi. Sang kesatria suci yang merupakan anak dari Galing itu pasti memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga untuk menghadapinya, Sabo pun benar-benar harus siap. Salah satu hal yang perlu disiapkan adalah awakening kekuatan Mera-Mera no Mi untuk membuat Sabo menjadi semakin kuat. Dragon juga merupakan pengguna buah iblis yang telah mencapai tahap awakening. Selain hebat dalam haki dan kekuatan fisik, Dragon pun mengonsumsi buah iblis kuat dan sangat ahli dalam menggunakannya. Maka, Dragon akan mengajari Sabo tentang cara terbaik dalam membuat kekuatan buah iblis mencapai tahap awakening. Tentu Sabo adalah orang yang cepat belajar dan beradaptasi, karena sewaktu baru mengonsumsi buah iblis Mera-Mera no Mi di Dressrosa pun, dia sudah bisa memakai kemampuan itu dengan cukup baik. Jadi, tak akan butuh waktu lama bagi Sabo untuk bisa mencapai tahap awakening kekuatan tersebut. Jika pertarungan Dragon dan Sabo melawan Galing dan anaknya terjadi di Marijois, maka hal menarik akan terjadi. Ketika Dragon melancarkan serangan yang sangat kuat di sana, maka serangan itu mampu menghasilkan kerusakan besar di Marijois. Kastil Pangea pun tentu akan ikut terkena dampak. Saat Kastil Pangea mengalami kerusakan akibat dampak serangan Dragon, maka ruangan bunga yang menjadi tempat Im Sama akan menjadi terekspos. Kehancuran yang terjadi di kastil itu membuat ruangan tersebut bisa terlihat dari luar. Dengan begitu, Dragon pun bisa melihat Im Sama secara langsung, walau tetap yang akan menjadi lawan utama Im Sama tentu adalah Luffy, sebab Luffy pun pasti akan terlibat dalam pertempuran di Marijois. Sedangkan untuk Sabo, ketika dia menggunakan kekuatan api dari awakening Mera-Mera no Mi, maka efek panas dari api itu mencapai ruangan beku misterius di bawah Marijois yang terlihat dalam chapter 906. Semua es yang ada di ruangan tersebut akan mencair, dan kita bisa mengetahui ada rahasia apa saja yang ada di sana, selain tempat penyimpanan topi jerami berukuran besar. Rasanya sangat aneh bila hanya topi jerami besar saja yang harus disimpan di dalam ruangan beku.